Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan syarahan tentang Allah bagian ke-15 dan ini adalah yang terakhir kita berbicara tentang Allah. Nanti kita akan berbicara tentang hal yang lain. Dalam bagian ke-15 ini kita akan berbicara tentang rahasia dalam rahasia bagian ketiga. Bagian 1-2 sudah kemarin. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana senda gurauannya tentang manusia bertemu dengan Allah. Ini adalah keinginan manusia sepanjang masa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada rahasia dalam rahasia level 3 ini, mata hati kita sudah melihat kepada yang maha halus. Mari kita lihat, ini adalah gambaran dari Lauhul Mahfudz. Lauhul Mahfudz itu ya di sana ada bukan hanya ada bumi angkasa lepas, langit pertama sampai ke-7, Sidratul Muntaha, air, Arash dan Tirai Nur, dan di sana juga ada berbagai hukum, ya, ada bagaimana hukum ruang, hukum waktu, ada materi, energi, frekuensi, vibrasi, hidup, rasa, umpama, rupa dan kejadian. Inilah yang membentuk alam semesta kita. Nah, rahasia dalam rahasia menyatakan bahwa kita sudah tahu mata hati kita melihat kepada sumber. Apa maksud dari sumber? Bahwa di sebalik semesta yang bisa dilihat dengan mata ataupun didengar dengan telinga ataupun dibayangkan dengan pikiran kita, di sebaliknya ada zat, dan di sebalik zat ada yang halus, itu rahasia maha rahasia. Nah, dalam rahasia yang ketiga ini, mata hati kita semata-mata melihat kepada yang maha halus ini. Ya, yang maha halus, yang ada hanya kecil, halus, maha halus saja di dalam diri Allah yang maha besar. Nah, di dalam yang maha halus ini, rahasianya adalah bagaimana dia mengurus, dan rahasia dalam rahasianya adalah bagaimana dia yang bergurau. Nah, inilah sumber dari segala penzahiran yang ada di Lauhul Mahfudz ini. Nah, kita akan ulang sedikit bagaimana dia mengurus, ya, bagaimana rahasia pengurusan dia, ya. Dia mengurus apapun juga yang ada kita bahas tadi di Lauhul Mahfudz, itu adalah fata morgana saja atau bayangan saja. Bayangan dari apa? Bayangan dari aktivitas sumber, yaitu yang maha halus. Ini akan kita bahas nanti, ya. Sehingga sumber ini mengatur segala sesuatu, dan juga sumber inilah yang bergurau, menciptakan atau menzahirkan fata morgana tadi. Fata morgana itu akan berjalan dengan kepatuhan yang sangat ketat. Tidak bisa berubah, tidak bisa mengelak sedikit pun, karena sumbernya berkata begitu, sumbernya bermain begitu. Ya, tidak ada perubahan. Nah, ini yang kita bahas nanti, bagaimana pengaturannya itu. Ya, nah, kemegahan dunia yang kita bayangkan tadi, dari kecil sampai besar tiba-tiba memenuhi otak kita, memenuhi pikiran kita. Pikiran kita penuh dengan sampah yang berisikan apa? Ini dia, ya. Semua kepemilikan kita, apakah itu benda rumah, apakah kendaraan kita, semuanya ada di sini, ya. Anak, keluarga, istri, suami, ya. Semuanya masuk ke dalam minda kita, dalam pikiran kita, sehingga dia menjadi milik kita. Karena merasa memiliki, maka mulailah kita mengatakan aku dan milikku. Ya, nah ini adalah yang mengotori pikiran kita selama ini, mulai sejak kita balik sampai kita sekarang ini. Ada yang sampai 40, 50, 60, ini yang mengotorinya. Lalu yang berikutnya adalah semua kepemilikan ini muaranya ada satu, yaitu adalah uang. Ini muaranya. Aku, milikku, uang, ya.
Ini yang mengganggu kita selama ini. Kita dilanda oleh berbagai pemikiran, ketakutan, ya, ada ambisi, ada sombong, ada angku dan sebagainya. Ya. Lalu yang berikutnya yang mengotori pikiran kita adalah apa? Yaitu dosa dan maksiat. Sekali kita berbuat dosa atau maksiat, maka di dalam pikiran kita itu akan muncul bintik-bintik hitam yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah narkoba, minuman keras, pornografi, judi dan zina dan sebagainya. Nah, inilah yang mengotori pikiran kita. Yang pertama adalah harta benda dan kemegahan dunia, dan juga dosa dan maksiat, ya, yang mengganggu kita selama ini. Berikutnya adalah terjadi berbagai bencana yang menimpa kita, ya, adakah banjir, adakah tsunami, gempa bumi, ya, ada kebakaran, ada kecelakaan, pesawat terbang, kereta api, mobil dan sebagainya, dan juga berbagai penyakit. Inilah yang membuat kita mengatakan bahwa ini deritaku, aku menderita. Nah, muaranya apa? Muaranya adalah muncul di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, pergerakan energi, motion. Itu kita mulai dari apatis, bagaimana kita menjadi sedih, bagaimana kita menjadi takut, menjadi ambisius, menjadi marah dan sombong dan sebagainya, ya. Ini berbolak-balik saja terjadi di dalam pikiran kita, ya, sehingga apa? Muncullah ekspresi di dalam wajah kita, wajah marah, wajah sedih, wajah murka dan sebagainya, jijik, ya, semuanya muncul di dalam wajah kita, dan itu yang membuat badai perasaan di dalam dada kita, karena di dalam dada kita ada roh, bersama roh itu ada pikiran, ada perasaan. Ya, nah itu dia. Lalu muncullah tindakan fisik kita nanti. Nah, di dalam inilah muncul godaan-godaan yang berasal dari iblis. Sekali kita berbuat maksiat, maka kita akan berbuat maksiat terus, ya, tanpa bisa kita halangi, tanpa kita bisa menghindar, dengan kita diganggu tiap hari untuk berbuat dosa dan maksiat itu. Nah, begitu juga bagaimana muncul tindakan fisik, bagaimana kita marah, bagaimana kita berkelahi, atau bagaimana kita berbantahan, ya, bagaimana kita berkelahi, bermusuhan, dan terakhir yang itu adalah perperangan. Nah, ini yang membuat kita pusing selama ini, bagaimana akan keluar, bagaimana jalan keluarnya untuk itu. Keluar dari sini. Nah, kalau kita ringkas lagi masalah tadi, adalah seperti ini ringkasannya. Badai pikiran kita dan badai perasaan kita itu bermuara kepada apa? Emosi kita, ya. Ada emosi tadi, ada apati, sedih, takut, ambisius, marah dan sombong. Ada juga perasaan emosi kita, semangat, menerima, damai dan pencerahan. Ini hanya pembagian saja, ya. Nah, bolak-balik saja tuh, muter-muter dia, ya. Kadang-kadang bersifat negatif, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif yang di atas, yang kadang-kadang dia positif yang di bawah. Akan bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Disinilah bersifat kalbu itu berubah-ubah dia. Lalu bagaimana sesudahnya? Bagaimana pikiran kita yang berisikan badai pikiran ini menjadi bersih? Ya, bagaimana dada kita yang tadinya sempit, nafas terengah-engah, badan tegang, menjadi dada merasa lapang, nafas lega, badan terasa rileks, dan kepala jadi ringan. Nah, bagaimana keadaan emosi kita yang bolak-balik tadi menjadi satu emosi saja yang positif, yaitu bagaimana kita semangat, menerima, damai, pencerahan seperti seorang bayi saja. Ya, bayi setiap hari dia akan bersemangat. Ya, diberi apapun dia semangat. Dia akan menerima apapun yang kita beri, ya. Dia akan merasa damai, ya, selagi dengan orang tuanya, ya. Nah, kemudian inilah yang akan menimbulkan nanti ekspresi wajah kita, ekspresi wajah yang gembira, ya. Kemudian ada kasih sayang muncul, ya. Inilah seperti bayi tadi yang disebut dengan keadaan holistik, ya. Nah, ini yang muncul. Nah, perubahannya ini saja sebenarnya. Bagaimana emosinya dari negatif dan positif yang berganti-ganti menjadi lebih dominan energi emosi positif yang ditandai dengan banyaknya
hormon dopamin di dalam otak kita yang dikeluarkan. Adrenalinnya menjadi sedikit. Nah, itu saja sebenarnya yang yang kita hadapi. Nah, bagaimana yang sebelum itu iblis selalu menggoda kita, sedangkan yang sebelah kanan itu iblis itu sudah jarang menggoda kita. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau iblis melihat Umar bin Khattab, iblisnya menjadi lari gitu kan, berbalik arah. Ya, nah itulah yang menjadi pengurusannya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana rahasia dalam rahasia. Rahasia dalam rahasianya sudah kita lihat kemarin, bagaimana dia bergurau. Ya, sudah kita lihat berbagai contoh, terutama yang tidak berhubungan dengan tasawuf jalan nabi-nabi. Ya, kita sudah lihat bagaimana gurauannya. Ya, pertama, kita mengenal ada dua sumber letak permasalahan. Ya, pertama, permasalahan utamanya ada di otaknya atau di dalam dadanya. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Ya, maka muncul dua konsep. Nah, ini gurauan dia sendiri. Ada yang percaya konsep sumber permasalahannya adalah di pikiran dia. Ada yang percaya konsepnya bahwa permasalahannya adalah di dalam dada dia yang disebut dengan kalbu. Maka yang percaya konsep semua permasalahan ada di pikiran, maka ini yang dibersihkan. Pikiran itu yang dibersihkan. Ada yang percaya bahwa itu berasal dari dalam dadanya, itu yang dibersihkan. Tetapi mana yang lebih cepat? Nah, lebih cepat itu sebenarnya adalah yang pembersihan pikiran ini. Ya, kenapa? Dia adalah penyebab dari perasaan itu ada. Sedangkan kalau kita yang dibersihkan adalah dada atau kalbu, itu relatif lebih lama karena dia hanyalah sebagai akibat dari penyebab yang ada di pikiran kita. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, inilah sandiwara dia, ya. Bagaimana prosesnya? Nah, kalau kita lihat bagaimana seseorang membuka sesuatu dengan obeng gitu ya, itu adalah baut atau mur gitu ya. Nah, kemudian dengan usaha dengan alat yang salah tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita lakukan dengan obeng ya, kemudian kalau dia baut, kita ini kan dengan kunci, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini adalah konsep yang bagaimana kita membersihkan tadi. Maka kalau kita lihat bagaimana orang yang membersihkan konsepnya dengan dibersihkan adalah pikirannya. Nah, orang Hindu, Buddha, Tao dan lain-lain percaya bahwa yang dibersihkan adalah pikiran. Maka disebut dia adalah pengosongan pikiran. Ya, nah kita lihat bagaimana cara-cara Islam, tetapi Islam yang itu sudah terdistorsi, yang salah atau tersalah melihat bahwa yang dibersihkan itu adalah sebabnya. Sebabnya akibatnya yang dibersihkan, bukan sebabnya. Ya, akibatnya yang dibersihkan. Mana itu syariat, ada tasawuf jalan wali-wali dan tarekat. Ya, sedangkan di tengah-tengahnya adalah agama gado-gado yang disebut juga dengan New Age Movement. Nah, ini sudah kita lihat kemarin. Nah, kita malam ini khusus melihat bagaimana cara tasawuf jalan nabi-nabi. Tapi sebelum itu, sebagai pembuka refreshing, kita lihat yang ini. Tasawuf Hindu dan Buddha ya seperti ini. Pikiran, maka yang tadi kotor dan penuh dengan maksiat diberi mainan baru. Mainan barunya apa? Dicantolkan ya, di binding dengan nafas, dengan suara, dengan afirmasi, dengan melihat cakra-cakra, ada tenaga ya, ada vibrasi, berlatih di lapangan atau di tempat terbuka, merasakan vibrasi di sana, maka itu memberikan pikiran mereka menjadi mainan baru, seakan-akan kosong, tetapi sebenarnya itu sampah baru, tapi berupa non materi. Akhirnya mereka nanti keluar dengan karena pikiran mereka sudah tenang, tidak ada lagi pikiran tentang harta benda, tentang pekerjaan, tapi pikiran mereka bisa hanya melihat kepada nafas mereka keluar masuk dan sebagainya, maka mereka merasa tenang. Nah, disitulah munculnya apa? Dopamin muncul, ya.
Tenang, dopamin muncul. Dengan nafas, dopamin muncul. Suara tertentu, dopamin muncul. Afirmasi, dopamin muncul. Karena ada dopamin, maka dikira itu sudah betul secara sebenarnya. Ya, nah biasanya akan muncul konsep tentang aku atau avatar atau goddess, ya, ketuhanan yang dengan free will-nya masing-masing. Aku bebas melakukan apapun juga. Ya, nah itu. Nah itu yang kita gambarkan sedikit. Bagaimana dengan syariat, ya, Islam syariat yang sudah agak terdistorsi. Syariat, ya, selalu mengatakan bahwa tazkiyatun nafs, lakukanlah ibadah-ibadah yang ketat, ya. Pikiran kotor itu bersihkan dadanya, bersihkan kalbunya, ya. Yang dengan maksiat tadi bersihkan kalbunya. Tetapi dibersihkan itu pikirannya masih tetap melayang-layang kemana-mana gitu ya. Maka pikirannya diberi mainan baru. Apa mainan baru dari pikirannya? Itu dia hukum-hukum, hakam, siksa, mahsyar, hisab, neraka, surga, mengaji, mengkaji dan sebagainya. Ya, maka kalau kita lihat lebih kepada fokus kepada siksa, ya, kemudian kajian hukum hakam, mazhab. Kalbu dibersihkan dengan ibadah tetapi dengan cara yang capek dan lelah. Sedikit sekali berbicara tentang kasih sayang Allah. Maha pengampun Allah, 99 rahmat Allah di akhirat nanti itu jarang dibahas. Ya, nah itu gambaran dari bagaimana pemikiran orang-orang yang di syariat yang sudah agak terdistorsi, ya, dengan salah melihat pembersihan kalbu yang harus dibersihkan, ya. Nah, maka yang muncul adalah apa? Islam itu sekarang tidak lebih dari hukum fikih, mazhab, juga berbagai paham pemikiran. Ada mazhab Hanafi, Hambali dan sebagainya. Ada Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah. Ini semua yang muncul sekarang kalau kita berbicara tentang Islam syariat. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kalau Islam tasawuf? Ini juga sudah kita bahas kemarin, ya. Bagaimana fokus dari Islam tarekat jalan wali-wali ini adalah dengan menghantam dada kita atau kalbu kita dengan zikir, ya, sehingga menimbulkan rasa-rasa di dalam kalbu kita. Lalu pikiran kita diberi mainan baru yang tadinya mainannya adalah harta benda, ya, kemegahan dunia dan sebagainya, ada juga maksiat, diberi mainan baru, binding yang baru, ya, keterikatan yang baru kepada siapa? Nah, inilah adalah taif, nafas, hampir sama dengan Hindu dan Buddha tadi, ya. Adalah Arabitah itu membayangkan wajah guru atau membayangkan Ka'bah, membayangkan kuburan-kuburan dan sebagainya. Juga vibrasi dengan tarian-tarian sufi, ya, dengan uzlah dan khalwat. Sehingga lama-lama dengan proses itu orang merasa bisa bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kesibukan orang-orang ini adalah apa? Pertama, melakukan berbagai zikir. Ada lisan, qalb, sir, berjamaah, gerak, zikir nafas, zikir gerak. Kemudian zikir hu Allah, sirul asrar dan sebagainya. Mengasingkan diri dalam acara iktikaf, uzlah, tahannus, suluk, khalwat 40 hari dan sebagainya. Melakukan perjalanan rohani, menembus 7 makam nafsu, menembus 7 makam martabat alam. Lalu setelah itu kemabukan, fana dan jazab. Nah, ini adalah sedikit tentang tasawuf jalan wali-wali. Nah, malam ini kita fokus tentang tasawuf jalan nabi-nabi. Ya, apa yang dilakukan oleh tasawuf jalan nabi-nabi untuk membersihkan pikiran ini. Ya, tasawuf jalan nabi-nabi jalannya sederhana. Ya, tadinya pikiran kita kotor, penuh sampah, kemudian pikiran kita digoda atau diisi dengan dosa dan maksiat, dicarikan dia cantolan baru atau binding yang baru. Apa? Allah. Tiada rupa, tiada umpama, tiada suara. Inilah laisa kamislihi syai'un, ya. Diberi cantolan baru. Nah, ini nanti kita inilah ilmu tasawuf jalan nabi-nabi atau ma'rifatullah nanti
dengan hasilnya mukasyafah atau ihsan. Nah, ini akan kita terangkan. Minggu besok kita akan terangkan bagaimana mendapatkannya, bagaimana prakteknya. Kalau sekarang kita hanya melihat garis besarnya dulu. Ya, mukasyafah, tiada lain yang kita lihat siapa? Ya wajahnya, yang tiada rupa, tiada umpama, tiada suara, bersih. Minda kita atau pikiran kita yang bersih bermacam-macam tadi tiba-tiba menjadi bersih. Ya, lalu selain itu apa? Ya, meloncat dia. Sebentar. Terloncat deh Om Bayu. Sebentar. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah zikrullah. Zikrullah juga mengingat Allah yang tiada rupa, tiada umpama, tiada suara. Ya, selalu kembali ke sana. Satu saja binding pikiran kita ini, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tiada rupa, tiada umpama. Zikrullah menghasilkan ingat Allah. Ya, binding kita dengan Allah. Lalu apa? Berikutnya, ya, bagaimana kita musyahadah? Ya, musyahadah juga kita memandang kepada wajahnya dia. Nah, inilah dia. Ya, nah, kita fokus malam ini bagaimana mengurutkan ini sehingga minggu depan dan minggu depannya lagi kita masing-masing akan jelaskan secara detail dan praktek langsung. Malam ini tidak ada praktek, ya, tidak ada latihan. Nah, ini adalah musyahadah. Bagaimana kita memandang wajahnya dia. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita let's go, kita mulai masing-masing ya. Setelah kita lihat tadi. Nah, pertama yang dilakukan adalah pengenalan sumber permasalahan. Di mana sumber permasalahannya? Nah, inilah kita mulai dari pengenalan jati diri kita, yaitu saya, ya. Tubuh kita terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa itu terdiri dari apa? Ya, raga itu terdiri dari apa? Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Badan, ya, badan kita, raga atau raga terdiri dari raga itu terdiri dari badan dan nyawa. Sedangkan jiwa terdiri dari roh dan hati. Nah, inilah yang menjadi ilmu dari tasawuf jalan nabi-nabi yang ini diberikan oleh guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Ya, dan tanpa ini kita nggak akan bisa memahami bagaimana nanti perjalanan atau pembersihan jiwa ini, ya. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Badan, kemudian ada nyawa, ada roh, nanti ada hati. Roh inilah yang bisa dia membesar dan mengecil dalam tubuh kita. Saat kita tidur, saat istirahat, dia akan mengecil ke dalam dada kita. Saat kita bangun, dia akan mengembang kembali. Itulah aktivitas dari roh atau tenaga. Sedangkan hati ada di dalam pikiran kita. Hati rohani. Nanti kita lihat. Ya, hati itu hanya bisa, pertama, di dalam tubuh ini bisa turun, bisa naik ke kepala, bisa turun ke dada. Jadi bolak-balik begitu. Ya. Nah, atau dia bisa pergi kemana dalam melamun. Bisa juga. Ya. Nah, badan selalu bersama dengan nyawa atau hidup. Nyawa itu adalah memberi kehidupan. Denyut jantung itu adalah karena ada nyawa, bukan karena ada roh. Ya, kemudian roh itu adalah sumber dari tenaga kita berbuat untuk berbicara, bergerak, apapun aktivitas dari tubuh fisik kita itu adalah dari roh sendiri. Ya, hati ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran, penglihatan, dan pendengaran. Nah, ini dia, hati, penglihatan, pendengaran, dan pikiran, atau fuad dalam bahasa Al-Qur'annya. Nah, jiwa adalah perpaduan antara roh dengan hati ini. Inilah yang mengurus kehidupan kita, ya. Nah, yang akan kita bersihkan itu yang mana? Ini pikiran kita ini yang akan kita bersihkan. Ya, bukan badan yang dibersihkan. Ya. Nah, perbandingan dengan konsep sebelumnya, kita sudah bahas konsep tarekat dan syariat. Ada kalbu, ya, ada nafs, ada ruh, ada kalbu, ada pikiran.
Nah ini nggak jelas hubungannya satu dengan yang lainnya nggak jelas. Tapi kalau ini jelas ya, ruh dengan hati dia disebut dengan jiwa. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, dalam konsep Hindu Bali, Hindu Buddha juga seperti ini, ada body, ada soul atau spirit, ada pikiran, ada 3. Ya, nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kita sudah memahami ini, baru kita bisa memahami berbagai keadaan jiwa. Ini masing-masing kita bahas nanti pada bagian-bagian setelah ini. Ya, bagaimana saat tidur? Saat tidur, ruh dia mengecil, minda dia atau pikiran turun ke bawah, hati turun ke bawah. Di sini dia berhenti di dada. Ya, bukan pergi kemana-mana. Ya, dipegang di dalam dada ini. Ya, jiwanya itu. Kalau dia sadar, maka pikiran naik ke sini, ruh menyebar sehingga kita menjadi sadar kembali. Nah, bagaimana masuk alam sakinah? Dia mengecil, alam sakinah itu nanti dia di atas kepala kita. Nah, baru kita bisa bagaimana jiwa masuk ke alam sakinah. Nyawa dengan badan, udahlah, tinggalkan, itu adalah sesuatu yang selalu akan selalu bersama selama hayat masih dikandung badan. Ya, nah bagaimana OBI dan wisata jiwa baru bisa diterangkan. Yang wisata itu apa? Ya jiwa, roh dengan hati. Ya, baru bisa diterangkan dia bagaimana melakukannya. Dan juga tentang terbuka mata ketiga, seperti itu. Ya, dan juga proses meninggal juga seperti itu. Baru bisa kita terangkan ya. Nah nanti bagaimana OBE dan wisata jiwa ini harus sudah mendapatkan alam sakinah dulu. Karena alam sakinah itu di situ kita dijaga. Ada benteng kita ada di situ. Nah ini nanti materi berikutnya. Ini hanya menggambarkan gambaran besarnya dulu. Ya. Nah mari kita teruskan. Ini dasar dari tadi ayat-ayat Quran. Ada badan, meniupkan ruh, memberikan pendengaran, penglihatan, dan fuad. Yang disebut dengan hati spiritual. Nah ini dia hati spiritual itu. Nah kalau kita lihat secara gambar yang lebih jelas ini dia. Nah, ini adalah seorang tubuh, kemudian ini adalah jiwa tadi, ya jiwa. Nah apa? Badan, kemudian di sini ada roh. Setelah ada roh, ada apa diberikan tadi? Ada badan, diberikan roh, kemudian diberikan apa? Hati spiritual. Hati spiritual apa tadi? Hati spiritual adalah penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Ya, dalam bahasa Melayu disebut dengan minda. Kalau di Indonesia kita sebut pikiran saja sudah. Ya, pikiran, penglihatan, dan pendengaran. Nah, kalau kita gabung ya, di sini ada badan, ada roh, ada pikiran, ada hati bergabung dengan roh. Ini dia yang membentuk jiwa. Ya, nah badan ini sendiri di situ ada jasad sebagai baju dan ada nyawa. Nyawa itulah yang menghidupkan ini jantung kita ini, ya, menggerakkan semua darah, menggerakkan semua kehidupan di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Sedangkan roh bersama roh itu ada rasa dan ada kuasa, ya. Itu bersama itu, ya. Nah, inilah yang yang akan mengatur kita. Nanti memori-memori yang ada di dalam yang kita hadapi setelah setiap dari hari ke hari disimpan di dalam otak. Ada di amigdala, ada hipokampus dan sebagainya disimpan di sini. Ya, maka kalau kita meninggal, jiwa memori tertinggal di sini, di dunia, nggak dibawa ke alam barzah, tidak terbawa. Nah, kalau kita lihat ini adalah badan, ini jiwa yang mengurus kehidupan kita. Bagaimana jiwa mengurusnya? Maka jiwa yang berpikir, jiwa yang melihat, jiwa yang mendengar, jiwa adalah roh dengan hati, ya. Kemudian jiwa yang bergerak, jiwa yang merasa, ya. Bagaimana untuk apa diatur mengaturnya badan kita diatur seperti apa? Untuk memikir, untuk memahami, untuk mengingat, untuk takwa, untuk bersyukur, semuanya diatur oleh jiwa sendiri. Ini dia badan kita itu. Jadi yang dibersihkan yang mana? Pikiran ini, ya, dibersihkan di situ. Maka di situ juga ada ilham. Nah, ilham, beginilah kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala.
diilhamkan setiap saat untuk berpikir, diilhamkan untuk melihat, diilhamkan untuk mendengar, diilhamkan untuk bergerak. Ilham itu diberi keinginan maksudnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tanda keimanan. Kalau tanda keimanan diberi ilmu yang yakin, ilmu yang sampai kita menjadi sangat yakin dan tidak bisa digoyahkan lagi, maka kita akan melihat dengan mata hati. Penglihatan itu disebut juga dengan mata hati. Maka penglihatan mata hati kita menjadi penglihatan mata hati yang yakin. Ya, setelah ainul yakin tentu ada akul yakin. Nah, ini adalah keimanan dasarnya dari situ. Ya, dari ilmu dulu. Kalau tidak ada ilmu, ya nggak ada, susah kita beriman itu. Ya. Lalu bagaimana tanda-tanda keimanan itu? Nah, ini tanda-tandanya. Melihat wajahnya, mukasyafah atau musyahadah di tingkat berikutnya. Lalu apa di pikiran kita? Ingat Allah, zikrullah. Ibadah itu juga zikrullah. Karena dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi tanda-tandanya itu, ya, mata hati, mukasyafah atau melihat singkapan tabir ilahi wajahnya, musyahadah lebih tinggi lagi dari mukasyafah tadi, lalu zikrullah, ingat Allah. Ini yang terjadi kalau sudah tanda orang menjadi orang beriman. Lalu apa yang terjadi? Maka ruh dapat merasakan apa? Mengantarkan rasa apa? Jalal atau jamalnya, tapi sedikit saja. Ya, lalu yang terjadi dengan yang lain tentu mata kita, air mata kita jatuh bercucuran. Tanpa kita paksa-paksa, tiba-tiba air mata kita jatuh bercucuran. Setelah itu apalagi tanda-tanda ketubuhan kita? Dada sejuk, terasa luas, sekujur tubuh merinding atau bergetar halus, ya, kadang-kadang menjadi lembut, lunak dan sebagainya. Nafas kita halus. Nah, ini ciri-ciri ketubuhan yang di kiri. Ini adalah ciri-ciri ketubuhan. Ini adalah ciri-ciri kerohaniannya di situ. Nah, itu dia tanda-tandanya. Nah, kalau sudah mendapatkan hal-hal seperti ini, barulah kita bisa menjalankan tugasan kita nanti. Tugas kita apa? Ya, tugas kita dakwah warasatul anbiya. Selalu menjaga keagungan, kemuliaan, kesucian, kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang pertama, ya. Menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ya, lalu apa? Ibadah. Ya, sudah seperti ini baru kita beribadah. Ya, ibadahnya wajib dan sunnah. Bahkan kadang-kadang ibadah sunnah pun kita kerjakan seperti kita melakukan ibadah wajib. Artinya apa? Kita seakan-akan menjaga betul ibadah sunnah itu kita lakukan dengan tidak pernah terputus. Ya, contohnya apa? Sholat tahajud, kemudian puasa. Ada yang puasa 5 hari dalam seminggu ada. Nggak ada masalah. Lalu berikutnya apa? Tugas khalifah pengemban amanah. Ini orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang sudah mendapatkan ya kenikmatan tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Ya, nah, inilah aktivitas kita. Nah, mari kita lihat bagaimana pengenalan proses pembersihannya. Ya, pembersihan tazkiyatun nafs itu seperti apa? Pertama, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Inilah zikrullah. Ya, pada pertemuan ketiga dari sekarang akan kita latih nanti bagaimana zikrullah ini. Ya, aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati aku di dalam dirinya, di dalam diri, ya ingat Allah kan di sini ya, di dalam minda kita, maka Allah mengingatnya di dalam dirinya. Bagaimana Allah mengingat di dalam dirinya? Nanti kita bahas. Ya, orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Nggak ada cara lain. Al-Quran mengatakan begitu. Menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Tidak hanya kulit, tetapi juga hati rohani kita. Hati rohani artinya apa? Utamanya adalah pikiran kita menjadi tenang. Ya, nah itu dia. Nah, itu zikrullah. Jadi pembersihan hati di dalam tasawuf jalan nabi-nabi sederhana saja. Sebelum ma'rifatullah,
ini kotor, setelah ma'rifatullah maka mukasyafah, ya, dibersihkan dengan pengenalan kepada Allah. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan lihat mukasyafah ini seperti apa. Penyuciannya sehingga minda atau pikiran kita menjadi bersih dan suci. Lalu Islam dan ridho. Inilah yang disebut dengan hati yang holistik, ya, hati yang suci seperti hati seorang bayi. Nah, setelah kita menghasilkan seperti ini, kita sudah bisa melihat kemanapun melihat, kita sudah melihat wajahnya atau ihsan, ya. Baru setelah itu kita bisa zikrullah. Nah, bagaimana perbedaan ihsan dengan zikrullah? Bagaimana pemakaiannya? Insya Allah nanti kita bahas, ya. Mukasyafah seperti apa? Zikrullah seperti apa? Bedanya mukasyafah dengan zikrullah seperti apa? Kita bahas minggu-minggu depan. Ini adalah hanya menyampaikan gambaran besarnya dulu, ya. Setelah mukasyafah baru kita zikrullah dan ibadah, ya. Nah, inilah yang menimbulkan nafsul mutmainnah tadi, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah kita bersihkan ingatan kita dengan ingatan kepada Allah, ya. Setelah bersih juga holistik pikiran kita itu, tidak ada yang lain di dalam pikiran kita kecuali hanya wajahnya Dia, yang tiada rupa, tiada umpama tadi, dan tiada juga bunyi, ya. Lalu setelah dibersihkan baru ada perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa itu apa? Ya, nanti mulai dari kita mendekati Allah sejengkal, maka Allah mendekati kita sehasta. Mendekati Allah sehasta, bagaimana Dia mendekati kita sedepa. Dan mendekati Dia sedepa, bagaimana Dia datang lebih cepat lagi menemui kita. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ini nanti zikrullah, kita akan bahas zikrullah. Bagaimana zikrullah itu sampai di base camp kita. Apa yang dimaksud dengan base camp? Nanti kita bahas, ya. Kita naik di sini, naikkan ingatan Allah sejengkal, ya. Naikkan lagi sehasta, ya. Naikkan sedepa. Nah, ingatan Allah itu yang naik sedepa. Tetapi bagi kita cukuplah hanya sampai sejengkal saja, ya. Karena kita masih ingin menjalani kehidupan yang normal. Kalau sudah sedepa di sana, kita menjadi orang yang sangat terisolir dengan keadaan itu, ya. Lalu apa? Setelah mencapai kita zikrullah kita sudah menjadi base camp, ya, seperti kita naik gunung tadi, barulah kita dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk masuk ke dalam alam sakinah. Itu, wahai jiwa-jiwa yang telah merasa tenteram, ya, ditarik, irji'i kata Allah. Irji'i, mari. Irji'i, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berpuas hati dan ridho lagi diridhoi. Jadi kalau belum mutmainah, ya jangan diharap, ya, kecuali orang yang memang dipilih oleh Allah. Ustadz Haji Hussein langsung dimasukkan ke sana, ke alam sakinah itu, ya. Kalau kita berproses, saya alhamdulillah 10 tahun baru masuk ke situ. Ya. Nah, setelah itu apa? Masuk ke sana kemudian ditahan, ya. Disitulah hamba-hambaku berada. Masuk ke dalam golongan atau ke tempat hamba-hambaku atau jemaah orang-orangku berada. Semua di situ beradanya, ya. Lalu dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah yang disebut dengan alam sakinah itu, ya. Ini adalah surat Al-Fajr 27 sampai 30. Ini prosesnya, ya. Kalau digambarkan, nah, penggambarannya sederhana sudah. Nah, ini adalah zikrullah. Zikrullah kita, ingat Allah kita sudah ada di atas kepala ini. Nih, di sini, di atas kepala ini. Di atas kepala ini ingatan kita. Ingat kita. Ya, kita sudah bisa ingat Allah di sana. Bukan ingatnya di sini lagi. Di mana? Di dalam pikiran atau di dalam benak kita. Atau di dalam tengkorak kita. Enggak. Di dalam patok kepala kita. Enggak di situ lagi. Tapi ingatan kita sudah ada di atas. Ya.
Dan di atas ubun-ubun kita sudah terasa pejal. Ini kita latihkan 2 minggu dari 2 kali pertemuan lagi dari sekarang. Ini hanya ininya dulu, gambarannya dulu. Nah, base camp itu seperti orang yang mau naik ke puncak. Ya, ada kemah-kemah di sini. Kita belum sampai ke puncak. Kenapa? Puncaknya masih banyak kabut, di puncaknya masih banyak es, ya di puncaknya masih salju banyak di situ. Ya, inilah penantian kita di base camp tadi. Ya, kita sebelum naik ke puncak. Lalu suatu saat puncaknya kelihatan. Zikrullah, ingat Allah kita ini berubah menjadi alam sakinah. Berubah dia, ya. Ada puncaknya kelihatan sudah. Ya, maka orang akan buru-buru masuk ke sana, naik ke puncak. Tapi ya kita tidak usah naik. Kita ditarik, tunggu ditarik dia. Tunggu ditarik. Ya, karena kalau sudah di sana, ya insya Allah akan diberikan tugasan setelah itu. Gitu. Ya. Nah, tunggu di situ. Nah, menunggu jemputan. Ya, setelah ditunggu, maka dijemput. Maka jiwa masuk ke dalam alam sakinah. Kalau sudah masuk ke alam sakinah, maka tubuh di bawah sudah tidak terasa. Sudah tidak terasa tubuh di bawah sudah. Ya, ini ada disebut dengan fana. Bukan fana itu seperti apa, mabok itu enggak terasa aja. Yang di bawah, tubuh kita di bawah. Dan itu yang membuat kita bisa duduk 1-2 jam tanpa merasa lelah atau capek. Nanti kalau sudah selesai, maka ada perasaan kita ingin turun ke bawah, itu ada. Kembali bisa menggerakkan tubuh, kita bisa merasakan kehidupan seperti biasa. Nah, ini adalah musyahadah. Di dalam alam sakinah itu disebut dengan musyahadah. Kalau masih di dalam sini, di dalam kepala kita, pandangan kita itu berpusat di situ, keluar ke arah mata kita, maka disebut mukasyafah. Musyahadah, pandangan kita itu sudah di atas kepala dan tidak terganggu lagi dengan apa-apa yang ada di dalam memori-memori yang di dalam otak kita. Nah, mendekati Allah dengan pikiran itu adalah dengan zikrullah tadi. Ya, ini dia, dengan ingatan. Tetapi kalau sudah dengan jiwa, maka ini disebut dengan musyahadah, mendekati dengan jiwa. Bedanya itu, ya. Lalu terjadilah musyahadah. Musyahadah itu apa? Yaitu yang ada hanya apa? Yang ada hanya aku dan Tuhanku, aku dan Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Ya, hanya saya dengan Tuhan saya yang ada di situ. Ya, itulah keadaannya. Gak ada yang lain. Gak ada pemikiran kita kepada yang lain, gak ada. Hanya semata-mata memandang wajah dia. Ya, yang tidak ada rupa, tidak ada umpama. Nah, besok atau kita latih mulai musyahadah mukasyafah zikrullah. Ya, sedangkan musyahadah nanti kita lihat apakah bisa diberitahu atau tidak. Ya, seperti apa naiknya, tetapi di dalamnya insya Allah kita bisa ceritakan. Ya. Lalu apa? Aku memandangnya, dia memandang aku. Itulah musyahadah. Ya, seperti ini adalah gambaran saja. Ya. Nah, kalau kita ringkaskan, ya, ingin roadmap perjalanan jiwa ke alam sakinah itu adalah roadmapnya seperti ini. Sebelum dipilih, ya, ini adalah kotor dan berbintik-bintik hitam pikiran kita. Lalu dengan mukasyafah atau ma'rifatullah level 1 ya dan 2, kita mendapatkan kesucian pikiran kita ya atau hati kita, bersih, suci dan ridho. Ya, ridho ini juga penting sekali ya. Kalau tidak ada keridhoan, maka kita tetap akan merasakan ketidaknyamanan. Kita tidak bisa menerima ujian-ujian yang datang kepada kita. Nah, kalau ini dibutuhkan ma'rifatullah level 1 dan level 2, yaitu bagaimana kita mengenal kewujudannya, mengenal kepemilikannya. Yang kedua, bagaimana mengenal
afalnya atau perbuatannya. Kalau sudah paham itu, baru kita bisa menjadi orang yang holistik. Nah, zikrullah, ya ingat Allah, itu adalah bagaimana mukasyafah tadi kita naikkan menjadi zikrullah. Ya, kita tidak melihat lagi, tapi sudah mengingat. Ya, mengingat sekarang. Kita ingat, tapi belum lagi ingatan itu menjadi sesuatu yang permanen. Ya, nah ini adalah zikrullah. Nah, ini tahapan berikutnya setelah mukasyafah. Setelah itu apa? Alam musyahadah atau masuk kepada pintu alam sakinah. Nah, beda lagi tuh mukasyafah dengan musyahadah. Nanti kita lihat perbedaannya ya pada bagian berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan musyahadah. Dia ada di atas kepala kita ini. Ya, pandangan kita ada di sini. Kalau mukasyafah, pandangan kita di sini. Kalau zikrullah, pandangan mata hati kita selalu ke atas. Beda-beda nanti. Ya, itu perbedaannya. Lalu setelah itu apa? Yang paling penting adalah ini. Jiwa turun kembali dari alam sakinah. Turun buat ngapain? Turun. Ya, setelah musyahadah, kita turun kembali, jiwanya turun, rohnya turun ke bawah. Roh turun ke bawah, ya. Mungkin mata hati kita seakan-akan tertinggal di atas, tertinggal dia di atas mata hati kita. Ya, yang turun itu adalah roh kita, tetapi roh dengan jiwa, roh dengan hati pun masih tersambung dia. Ya, kalau kita lihat seperti ini dia. Ya, ini adalah jiwa tadi di atas, turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, yang memanjang itu adalah seakan ruh kita lebih memanjang dari sebelumnya. Yang tadinya hanya sampai di kepala, ini sampai di atas kepala gitu. Kerasa. Ya, maka turun membawa apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Turun ke bawah. Untuk apa? Ya, nanti untuk menjalankan tugasan. Nah, kalau kita lihat tadi, ini adalah jiwa tadi, dia turun ke bawah, ruh turun ke bawah. Ya, seakan jiwanya lebih besar dari raganya sekarang. Ya, kalau yang biasanya kan jiwa dengan raga itu sama. Sekarang jiwanya lebih besar, rohnya lebih membesar ya. Ya. Lalu ini menjadi basirah yang tahu. Ya. Ya, basirah. Mata hati kita menjadi yang tahu ini salah, yang tahu ini benar, yang tahu tugasanku gitu kan, itu nanti. Ya. Nah, dialah yang menurunkan ketenangan. Ayat Al-Quran mengatakan, yaitu dialah yang menurunkan ketenangan atau sakinah ke dalam hati orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ya, turun ke sakinah. Ya, terus apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Atau kalau dengan kata-kata biasa, pada manusia itu di atas dirinya ada yang tahu atau basirah. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini raga, ya, raga sama ya. Kemudian sebelum masuk alam sakinah, jiwanya sama dengan raganya. Ya, rohnya ya sebatas raga saja. Lalu sesudah alam sakinah, jiwa kita atau roh kita lebih tinggi atau lebih tinggi dari tubuh kita ini sampai di atas kepala ini. Karena mata hatinya ada di atas kepala sekarang. Basirah di situ. Ini adalah si buta. Ya. Nah, inilah yang disebut juga kalau kita masih berada di sini, ya. Di sini nih. Sebelum alam sakinah, iblis itu menggoda kita dengan sangat leluasa. Walaupun kita sudah zikrullah, dia masih sempat, masih menggoda kita, masih bisa dia. Maka kalau kita digoda, langsung ingat Allah lagi. Lupa, digoda ingat Allah lagi. Tetapi insya Allah, kalau sudah di atas ini, iblis sudah tidak bisa menggoda lagi. Itu yang dialami juga oleh si Umar bin Khattab, itu ya, semua Syekh Abdul Qadir Jalani ataupun siapa gitu yang mengatakan cahaya ini adalah Tuhan, gitu ya, nggak bisa lagi digoda, nggak bisa digoda di sini, ya, karena dia sudah berada dalam penjagaan Allah. Nah, orang-orang yang sudah seperti ini
barulah bisa menjalankan warisan para nabi. Ya, apa warisan para nabi? Ya, menjalankan tugasan, prophetic legacies. Ya, apa itu? Ini dia. Setelah kita musyahadah, ya, melampaui mukasyafah dan zikrullah, zikrullahnya juga sudah secara otomatis, ya, tidak ada lagi lupa dan sebagainya, karena sudah melihat soalnya, ya, melihat, tetapi tetap yang dilihat tidak ada rupa, tidak ada umpama, tapi kita tahu di situ ada dia, ya, ada wajahnya. Maka jiwa turun tadi, lalu kita menjalankan tugasan yang tetap berada di dalam selubung alam sakinah ini. Alam sakinah ini menyelubungi kita, ya, dari kita mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan iblis dan syaitan, itu punya kekuatan kita. Karena nanti kalau sudah hobi, gangguan-gangguan dari syaitan itu bisa banyak, ya, setan dan sejenisnya itu banyak. Tanpa kita punya selubung alam sakinah ini, kita akan mudah diganggu, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita jalankan tugasan kita. Sebagai ciptaan apa? Tidak wujud. Islam reda artinya apa? Tidak wujud itu sebenarnya nggak merasa memiliki, itu saja nggak wujud itu. Nggak memiliki. Kalau sudah tidak merasa memiliki, seperti bayi saja. Ya, itu namanya bukan nggak wujud, nggak ada, bukan begitu. Ya, saya nggak wujud. Ya, kamu ada kok. Yang nggak wujud itu adalah bahwa kita tidak merasa memiliki, ya, sehingga tidak merasa kehilangan kalau kita diambil sesuatu yang kita ada pada diri kita. Kita menjadi ridho, menjadi patuh kepada apa yang dijalankan, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui takdir kita. Nggak ada protes. Itu namanya tidak wujud. Bukan nggak wujud, itu nggak ada. Ya, salah itu. Lalu apa? Menjalankan tugasan sebagai apa? Sebagai hamba yang beribadah. Iya kan? Kalau sudah seperti ini, saya nggak bisa beribadah. Kenapa? Ibadah saya juga atas keputusan Tuhan. Bukan begitu caranya. Itu namanya kita bersembunyi. Kemalasan kita disembunyikan dengan apa? Dengan ucapan kita. Ini adalah takdir Allah. Nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, ini adalah sebagai hamba. Sebagai hamba untuk apa? Untuk beribadah. Lakukanlah ibadah. Iya kan? Sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Syariatnya terserah mau pakai mazhab siapa, nggak peduli kita. Mazhabnya asal ada di mazhab, ya itu artinya apa? Ada dicontohkan Nabi. Lakukan aja. Beda dengan mazhab ini, biarin aja berbeda. Iya kan? Itu sebagai hamba untuk beribadah. Lalu apa? Sebagai khalifah pengemban amanah. Pengemban amanah ini yang jarang dilupakan orang. Ya, khalifah itu katanya cuma untuk memelihara bumi, ya, untuk supaya menanam tanaman di bumi ini. Bukan itu. Ya, itu tugas bisa saja dilakukan oleh siapa? Orang biasa, tukang kebun dan sebagainya. Ya. Tapi bagi khalifah yang sebenarnya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya, di mana? Bukan hanya di bumi, tapi di bumi-bumi yang ada di angkasa lepas, insya Allah. Karena di bumi-bumi atas itu banyak kekayaan, di bumi atas itu banyak juga makhluk setan, jin dan iblis itu adanya di sana. Mereka berbanding 9 dengan kita. 9 mereka, 1 kita jumlahnya. Nah, kita akan tundukkan angkasa lepas itu nanti dengan kekuatan, kata Al-Quran kan. Tundukkan dengan kekuatan. Ya, setelah ditundukkan bumi-bumi di angkasa lepas itu untuk mendapatkan apa? Kekayaan, mendapatkan kehidupan yang lebih bagus karena kekayaannya melimpah di situ. Sedangkan di bumi yang ada sekarang, tempat kita sekarang ini, kehidupannya sudah terbatas. Ya, sumber-sumber terbatas. Maka kita akan menguasai nanti, menundukkan bumi-bumi di angkasa lepas ini seperti eksoplanet. Ya, situ dia ditundukkan di situ. Nah, manusia dibawa oleh kita atau jin kembali kita ajak untuk menyembah Allah. Ya, jin yang ya di angkasa yang ada tinggal di sana dan juga yang tinggal di bumi ini kita ajak kembali untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah.
tentu saja juga manusia kita ajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian khalifah ini panjang nanti. Ini bagian untuk nanti diberikan di sekolah-sekolah ada ya, bagaimana di SD, bagaimana di SMP, SMA, bagaimana kalau di tempat kuliah, bagaimana menyebarkan ini kepahaman ini, menundukkan alam itu adalah kewajiban sekarang. Kita wajib belajar. Maka sekarang orang belajar itu dengan cepat sekarang. Apa-apa yang kita pelajari dulu 1 semester, 2 semester, sampai 6 tahun gitu ya. Dengan artificial intelligence, ya, AI, bisa kita pelajari dalam waktu 1 hari. Bayangkan itu kecepatannya. Ya, ini kecepatan yang sangat mengagumkan. Sehingga kita tidak perlu lagi belajar dengan membutuhkan waktu yang lama. Maka diharapkan dengan adanya AI ini muncul ilmu-ilmu atau teknologi baru untuk penaklukan alam semesta ini. Ya, ini yang diharapkan. Lalu apa? Bisa juga menghibur-hibur jiwa. Ya, nanti sahabat-sahabat ya, ada yang bisa belajar OBE, out of body experience. Kita nggak malu lagi berbicara dengan orang-orang yang non-Islam, ya, orang Hindu, orang Buddha, mereka bisa OBE, ya kita juga bisa, insya Allah. Wisata jiwa itu adalah OBE bertujuan. OBE hanya kita naik, hanya keluar dari tubuh kita, keluar masuk, ini adalah out of body experience. Yang keluar apa? Jiwa yang keluar. Kalau wisata jiwa adalah bertujuan dia. Keluar jiwa kita, maka kita proyeksikan jiwa kita pergi kemana? Pergi ke Ka'bah, pergi ke Madinah, pergi ke Raudhah dan sebagainya. Itu wisata jiwa, penghibur-hibur jiwa kita. Ya, nah ada satu yang ini terbuka mata ketiga ini adalah bagaimana kita belajar tentang bagaimana cara mati. Ya, bagaimana proses kematian terjadi. Itu nanti bisa diterangkan dengan baik nanti. Ya, inilah penghibur-hibur jiwa kita. Ya, nah ini tugas kekhalifahan itu. Ya, tugas manusia itu setelah sampai di musyahadah itu adalah menjadi khalifah, menjadi ciptaan, menjadi hamba. Semuanya bisa kita lakukan karena kita sudah tahu masirah, ya. Maka dia the prophetic legacies, warisan para nabi adalah bagi orang-orang yang sudah dari alam sakinah, mawaddah, membawa mawaddah, juga membawa rahmah ke alam dunia ini, lalu menjalankan tugas-tugas seperti yang kita jelaskan tadi. Dan semuanya tugasan itu adalah mempopulerkan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kita populerkan yang lain sudah. Ya, hanya mempopulerkan Allah. Allah selalu pembicaraan kita dengan Allah, tentang Allah. Beda dengan seorang golfer ya. Golfer itu pembicaraannya apa? Golf sini, golf situ gitu. Pembicaraannya di situ. Begitu juga dengan orang-orang yang tadi New Age movement tadi, pembicaraannya apa? Mari meditasi, mari ini NLP dan sebagainya. Pembicaraannya di situ. Tetapi warisan para nabi membicarakan hanya memuliakan Allah, menghormati Allah. Hanya itu saja. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan coba menghormati Nabi. Orang yang tidak mengenal Nabi, dia akan menghormati siapa? Keturunan-keturunan Nabi dan sebagainya. Itu yang mereka hormati. Tidak mengenal itu, akan wali-wali yang mereka hormati. Nggak kenal juga dirinya sendiri yang dia hormati. Maka bagi kita yang kita sudah kenal dengan Allah, maka Allah yang kita hormati, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita populerkan. Diri kita nggak kita populerkan sama sekali. Tetapi bagi seorang yang mabok, apa yang terjadi? Inilah orang yang mabok. Aku lebur kepada Allah. Aku, kemudian ada Allah. Lebur aku kepada Allah. Lebur. Ya, yang ada adalah Allah. Ya, yang ada Allah. Gerakku adalah gerak Allah. Hidupku adalah hidup Allah. Masa ngaku? Ya. Kalau sudah nggak ada, kok masih ngaku gerakku? Ya, gerakku gerak Allah. Kok masih mengaku? Ya, hidupku hidup Allah. Aktivitasku adalah aktivitas Allah. Diriku adalah diri Allah. Aku Allah.
ya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kata-katanya tidak bisa lagi menghormati Allah, menghina Allah kata-katanya. Ya, kalau diriku adalah diri Allah, masa seperti ini diri kita gitu kan? Ya, yang jadi orang yang tua, orang yang ompong, ya orang ubanan semua, masa di situ ada diri Allah di situ gitu. Nah, itu adalah bagaimana orang-orang yang mabok dan orang yang gila. Nah, demikianlah kita selesaikan syarahan tentang Allah level 3. Maka setelah itu kita akan membicarakan bagaimana ini tadi ya sudah kita bahas ya, bagaimana pembersihan hak pikiran cara Hindu, Buddha, Tao, bagaimana syariat yang sudah terdistorsi, yang tidak seharusnya, ya, kemudian bagaimana tasawuf Islam yang juga sudah terdistorsi, bagaimana cara Islam jalan nabi-nabi. Maka orang syariat hanya diberitahu saja bagaimana mukasyafah, bagaimana zikrullah, bagaimana musyahadah, jalankan syariat, sudah selesai. Ya, nggak ada masalah di situ. Ya. Nah, disitulah tadi kita sudah melihat rahasia dalam rahasia level 3, di mana mata hati kita sudah melihat rahasia bagaimana dia mengurus. Pengurusannya adalah demikian detailnya dan tidak bisa dirubah. Ya, kenapa? Karena rahasia dalam rahasianya adalah dia yang bergurau sendiri. Dia yang mengatur, dia yang bergurau, dia yang mengatur, dia yang bergurau. Sehingga kita hanya apa? Kita hanya bayangan saja dari gurauannya itu. Ya. Demikianlah bagaimana kita melihat senda gurauannya tentang manusia bertemu Allah. Sangat beragam sekali. Semuanya diatur oleh dia sendiri. Ya. Dengan begitu, selesai Bang Bayu. Ya, kita berbicara tentang Allah yang ke-15 dan selesai juga tentang Allah kajian kita. Nanti kita akan lebih fokus kepada apa? Bagaimana aplikasi dari ilmu ini. Ini yang akan kita lebih tingkatkan nanti. Ya, bagaimana mukasyafah, bagaimana prakteknya. Ya, prakteknya nanti insya Allah mudah sekali. Bagaimana zikrullah, bagaimana kita nanti siap ya sedia di pintu alam sakinah sampai di situ. Ya, demikian Bang Bayu dan sahabat semua, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.